Banyak semangat, namun belum kompak. Ada cicing gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini barusan. Mantap. Tapi tetap dikasih pantun juga, walaupun keren dan mantap. Bola disepak, penonton bertingkah. Oh, nggak ada mantap. Cakepnya kompak, mengikhlas jelas. Bola disepak, penonton bertingkah. Cakep. Jawabannya kompak, semoga kita semua bisa ke Mekah. Amin. Bawa Mekah. Atau ada juga yang lain. Bola disepak, penonton bertingkah. Cakep gitu loh. Cakep. Jawabannya kompak, semoga segera menikah. Udah menikah semua. Ini ada yang masih sendiri kan? Udah semua ya? Ya, yang masih sendiri bisa kita lakukan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah sementara. Kenapa sih kita aktif menjadi dai? Kenapa kita ini mau menulis? Bapak Ibu di sini ingin bisa dapat atau ingin bisa menulis? Dua-duanya. Yang yang kompak, yang tegas. Bapak Ibu ingin bisa berdakwah atau menulis? Dua-duanya. Coba yang ingin bisa berdakwah aja angkat tangan. Yang ingin bisa menulis? Ya dua-duanya. Alhamdulillah ya. Jadi Bapak Ibu, menulis itu adalah salah satu ya metode berdakwah, cara berdakwah. Di samping menulis juga lisan. Ya. Dan dua-duanya punya kelebihan, punya plus minus. Nah, Ustaz Ahmad Yani luar biasa. Beliau dua-duanya semuanya bergerak dengan hebat, Ustaz Ahmad Yani. Nah, Bapak Ibu sekalian, intinya adalah bahwa baik menulis maupun lisan ini bagaimana kita bisa mensiarkan ajaran Allah. Ya, punya kelebihan. Orang yang aktif dalam berdakwah itu punya keunggulan dibandingkan dengan orang yang tidak berdakwah. Betul betul. Boleh Bapak Ibu sebutkan satu ayat ataupun hadis yang menyatakan bahwa ada keunggulan bagi orang yang aktif berdakwah. Apa? Salah satu ayat Al-Quran atau hadis? Siapa yang mau memberikan jawaban? Yang menyatakan bahwa orang yang berdakwah itu punya keunggulan dibandingkan dengan yang tidak. Silakan. Apa ayat Qurannya? Apa hadisnya? Siapa yang sudah hafal surat Fusilat ayat 34, 35. Waman asana. Awalnya waman asal kolam. Wah, kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah. Ya artinya waman ahsan, dan siapa yang lebih baik kaulan ucapan atau perkataannya mimman daripada da'a ilallah, orang yang berdakwah mengajak kepada Allah. Wa qala, dan dia mengatakan innani, sesungguhnya aku minal muslimin, adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah, orang Islam. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita semua menjadi dai-dai kepada Allah. Ya. Keunggulannya luar biasa, banyak sekali. Kita nanti kalau kita aktif dalam berdakwah, kita akan dikumpulkan dengan siapa? Para nabi, para siddiqin dan syuhada.
Siapa sih orang yang lebih baik di sisi Allah? Mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang terbaik di sisi Allah pertama siapa? Para Nabi dan Rasul. Ini orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Yang kedua siapa? Siddiqin. Siddiqin itu adalah para sahabat-sahabat Nabi yang utama. Dan yang ketiga adalah syuhada. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, para dai itu termasuk mereka, orang-orang. Baru sekalian, karena waktunya tinggal sedikit ya, karena dulu sekarang ini jam 11.47. Jadi saya hanya langsung cerita. Jadi saya ini alhamdulillah baru dakwah, baru pulang dari Cina. Saya berangkat tanggal 17 ya, sampai sini 23. Jadi alhamdulillah saya dapat di samping di dalam negeri, juga luar negeri, Taiwan, Korea, Jepang. Bahkan di Jepang saya pulang-pulang bawa mantu. Jadi saya dapat Jepang ada pemuda yang belum nikah. Kemudian saya nikahkan dengan anak saya, Habibah namanya, Habibah menjadi. Kemarin saya bersih dari Cina. Apa yang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian? Jadi kita sebetulnya sangat sedih dengan keadaan di Cina ini. Karena ternyata Islam itu hanya tinggal nama di Cina. Karena komunis, pemerintahnya komunis. Ya. Kalau di sini kita ngomong bebas, di sana kita hati-hati sekali. Pemerintahnya komunis. Itu tidak ada syiar Islam, tidak ada tulisan Arab dimanapun, baik di luar masjid maupun apalagi di toko-toko. Tapi di sana orang Islam masih banyak. Tapi orang Islam yang tidak kenal dengan Islam, mereka untuk baca syahadat saja nggak bisa. Selama saya 6 hari di sana, saya hanya ketemu dengan 5 orang pakai jilbab, pakai kerudung. Yang satu pelayan toko sekaligus pemiliknya. Yang kedua adalah orang yang lagi belanja di sekitar masjid dagingnya. Kemudian saya melihat di perempatan ketika saya naik taksi ada 3 orang pakai kerudung. Nah, jadi udah nggak ada lagi. Nah, orang-orang yang bisa ngaji itu orang yang usianya 70 tahun ke atas. Jadi mantu saya ini belajar syahadat itu dari itu, belajar ngaji dari itu. Bapaknya nggak bisa ngaji, tapi neneknya masih bisa. Neneknya yang umurnya 70 tahun. Ketika Jumatan, sholat Jumat, saya salah satu masjid namanya di daerah Bawang itu, semuanya 70 tahun rata-rata, 70 tahun ke atas. Nggak ada yang muda, kecuali ada 3 orang mereka adalah mahasiswa dari luar negeri, yaitu dari Pakistan atau Bangladesh ya, yang pas sholat itu, sholat Jumat. Dulu 70 tahun ke atas, bawahnya udah nggak lagi lagi, sedih. Saya sedih betul-betul mau nangis ya. Jadi Islam di sana udah punah, mirip-mirip Turki di masa Kemal Atatürk ya, itu. Azan itu hanya boleh terdengar di sekitar itu, nggak boleh pakai pengeras. Pakai pengeras itu pelan saja, dan nggak boleh keluar. Seperti itu keadaannya. Tapi di sana makanan-makanan yang halal masih ada. Masih beberapa, di toko-toko yang halal itu diboleh, tapi tulisannya pakai Cina. Ya, jadi halal itu nggak boleh pakai bahasa Arab. Tulisannya harus pakai bahasa Cina, tulisan Cina dan bahasa Cina, yaitu Sinjin. Jadi halal ke Sinjin. Sudah, ya. Nah, Bapak Ibu, ini saya sudah pernah apa yang saya maksudkan adalah bahwa ayo kita jaga generasi kita ini, jangan sampai seperti di Cina, nangis kita. Jangan sampai anak cucu kita nggak pernah Islam. Itulah kewajiban kita. Itulah proses semangat di berdakwah agar bisa siap. Sekian dari sudah dulu yang kita tutup dengan baca hamdalah dan kata manis. Alhamdulillah, subhanallah.